Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 IPA 6 akan meresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai halogen. Selamat menyaksikan. Secara bahasa, halogen berasal dari kata halos yang berarti garam dan genes yang berarti pembentuk atau pencipta. Sehingga, halogen dapat diartikan sebagai pembentuk garam, karena sifatnya yang mudah sekali bereaksi terutama dengan logam pembentuk garam. Sebab sifatnya yang reaktif ini, maka halogen hanya dapat dijumpai dalam bentuk senyawa. Terdapat 5 topik pembahasan mengenai halogen, di antaranya kelimpahan unsur halogen, kecenderungan sifat fisika, kecenderungan sifat kimia, manfaat dalam kehidupan, dan proses pengolahan halogen. Yang pertama, kelimpahan unsur halogen. Golongan halogen atau golongan 7A terdiri dari unsur fluorin dengan lambang unsur F, klorin dengan lambang unsur Cl, bromin dengan lambang unsur Br, iodin dengan lambang unsur I, dan astatin dengan lambang unsur At. Unsur fluorin. Unsur fluorin merupakan unsur yang terdapat pada beberapa mineral di alam seperti fluoropatit dan mineral fluorid. Unsur fluorin ini dibuat dengan cara elektrolisis larutan Kf dalam HF cair. Dari elektrolisis ini dihasilkan gas hidrogen di katode dan fluorin di anode. Sedangkan unsur klorin merupakan unsur yang banyak ditemukan pada garam NaCl di lautan maupun pada deposit garam. Klorin dibuat dengan cara elektrolisis larutan atau lelehan NaCl. Gas klorin akan dihasilkan di anode. Unsur bromin. Unsur bromin memiliki kelimpahan yang kurang. Secara umum, bromin terdapat dalam bentuk ion Br yang terdapat pada air laut. Bromin dibuat dengan cara mengalirkan gas klorin ke dalam air laut. Gas klorin akan mengoksidasi ion Br menjadi Br2 yang berwarna coklat merah. Selanjutnya, unsur iodin. Unsur iodin terdapat di alam dengan kelimpahan yang jumlahnya sedikit. Unsur iodin ini ditemukan di alam sebagai garam natrium iodida atau NaI yang larut dalam air laut. Selain itu, unsur iodin juga ditemukan di alam seperti natrium iodat atau NaIO3 dan dalam bentuk garam nitrat. Yang terakhir adalah unsur astatin. Unsur astatin merupakan satu-satunya unsur halogen yang tidak terdapat di alam. Unsur astatin ini memiliki sifat yang berbeda dengan unsur halogen lainnya. Astatin bersifat radioaktif yang akan lebih stabil jika menjadi unsur lain. Berikut merupakan tabel kelimpahan unsur halogen, yang mana unsur-unsurnya terdiri dari unsur klorin, bromin, iodin, dan juga astatin. Selanjutnya, kita bicara mengenai sifat-sifat fisik dari halogen. Yang pertama, sifat fisik dari unsur halogen adalah titik leleh dan titik didihnya meningkat seiring dengan kenaikan nomor atom. Di suhu ruangan, fluorin dan klorin berwujud gas, sementara bromin berwujud cair yang mudah menguap, dan iodin berupa padatan yang mudah menyublim. Dalam keadaan bebas, biasanya partikel-partikelnya itu adalah partikel-partikel diatomik. Tapi sangat sukar menemukan halogen ini dalam keadaan bebas, karena halogen ini adalah unsur yang oksidatornya kuat, yang berarti cenderung menangkap elektron. Maka dia sangat reaktif, yang berarti sukar ditemukan dalam keadaan bebas. Kemudian, masing-masing halogen ini juga memiliki warna yang berbeda-beda. Fluorin adalah gas warna hijau pucat, klorin gas kuning kehijauan, bromin berbentuk cairan berwarna coklat kemerahan, iodin benda padat abu-abu yang menyublim menjadi uap warna ungu, dan astalin adalah benda padat yang mengandung daya radioaktif. Kemudian yang membedakan dengan unsur-unsur lainnya yaitu semua unsur halogen memiliki bau yang menusuk. Dan berikut merupakan tabel dari sifat-sifat halogen mengenai massa atom, jari-jari atom, titik leleh dan titik didih, keelektronegatifan, wujud, dan warna. Kecenderungan sifat kimia halogen. Yang pertama, kereaktifan halogen. Halogen mempunyai 7 elektron valensi. Hal itu berarti halogen cenderung menyerap 1 elektron lagi agar dapat membentuk elektron valensi 8 sesuai dengan konfigurasi elektron gas mulia. Hal itu membuat halogen bersifat reaktif. Kereaktifan elektron halogen tergambar dari afinitas elektron. Halogen cenderung menangkap elektron untuk membentuk ion negatif. Yang kedua, halogen dapat bereaksi dengan macam-macam unsur karena bersifat reaktif. Reaksi-reaksi halogen sebagai berikut. Reaksi halogen dengan logam dapat membentuk senyawa ionik. B. Reaksi halogen dengan logam dapat membentuk senyawa kovalen. C. Halogen dengan hidrogen dapat membentuk senyawa hidrogen halida. D. Reaksi halogen dengan air. Semua unsur halogen kecuali fluor berdisproporsionasi dalam air. Artinya, dalam reaksi halogen, air maka sebagian besar teroksidasi dan sebagian lainnya tereduksi. Fluorin bereaksi sempurna dengan air membentuk asam fluorida dan oksigen, sedangkan halogen lain yang bereaksi dengan air akan membentuk senyawa oksihalogen dan halida. E. Reaksi antar halogen dapat membentuk reaksi substitusi yang membentuk senyawa antar halogen. F.
Reaksi antara halogen dengan basa dapat membentuk senyawa halida yang mengalami reaksi disproporsionasi yang membentuk senyawa oksihalogen. Yang ketiga, daya oksidasi halogen. Halogen bersifat oksidator atau pengoksidasi yang kuat. Hal itu terlihat dari data potensial reduksi yang sangat positif. Bisa kita lihat di data yang ada di bawah ini. Dari data tersebut terlihat bahwa semua halogen adalah oksidator yang kuat. Makin besar atau makin positif harga potensial elektrode, makin kuat juga sifat oksidatornya dan makin mudah mengalami reduksi. Manfaat halogen dalam kehidupan. A. Fluorin. 1. Membuat senyawa klorofluorokarbon atau CFC yang dikenal dengan nama freon. 2. Membuat teflon. 3. Memisahkan isotop U235 dari U238 melalui proses difusi gas. B. Klorin. 1. Untuk industri sebagai jenis pestisida. 2. Sebagai bahan disinfektan dalam air minum dan kolam renang. 3. Sebagai pemutih pada industri pulp atau bahan baku pembuatan kertas dan tekstil. 4. Gas klorin digunakan sebagai zat oksidator pada pembuatan bromin. C. Bromin. 1. Industri sebagai jenis pestisida. 2. Sebagai bahan disinfektan dalam air minum dan kolam renang. 3. Sebagai pemutih pada industri pulp atau bahan baku pembuatan kertas dan tekstil. 4. Gas klorin digunakan sebagai zat oksidator pada pembuatan bromin. D. Iodin. Digunakan untuk obat luka atau larutan iodin dalam alkohol yang dikenal dengan iodium tincture. 2. Sebagai bahan untuk membuat perak iodida atau AgL. 3. Sebagai menguji adanya amilum dalam tepung tapioka. E. Astatin. 1. Digunakan untuk menjaga kekebalan sistem imun. 2. Sebagai penangkal radikal bebas. 3. Radiasi untuk membunuh sel dan jaringan kanker. Proses pengolahan halogen. Pembuatan fluorin atau F2. Fluorin diperoleh melalui proses elektrolisis garam hidrogen fluorida. KHF2 dilarutkan dalam hidrogen fluorida atau HF cair, kemudian ditambahkan lithium fluorida atau LiF 3% agar suhu turun sampai kurang lebih 100 derajat Celcius. Elektrolisis dilakukan pada tempat yang terbuat dari baja, di mana sebagai katode baja dan sebagai anoda karbon atau grafit. Reaksi KHF2 menjadi K+ ditambah HF2-. HF2- menjadi H+ ditambah 2F. Katode 2H+ ditambah 2E menjadi H2. Anoda 2F- menjadi F2 plus 2E. Reaksi di atas perlu menggunakan diafragma atau pemisah berupa monel untuk mencegah terjadinya reaksi antara H2 dan F2. Maka gas H2 yang terbentuk dapat ditampung dalam wadah yang terbuat dari aliasi Cu dengan Ni. Pembuatan klorin atau Cl2. Air laut dan garam batu merupakan sumber utama Cl. Untuk mendapatkan Cl dapat dilakukan elektrolisis ukuran NaCl dan elektrolisis larutan NaCl. Menggunakan proses Jones, elektrolisis ukuran NaCl atau NaCl cair, katode besi Na+ ditambah E menjadi Na. Anoda karbon 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Pada proses di atas, sebelum NaCl dicairkan, NaCl dicampurkan dengan sedikit NaF agar titik lebur turun dari 800 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius. Kontak atau reaksi antara logam Na dan gas Cl2 terbentuk digunakan lapisan bendesit tipis. Bromin atau Br2. Air laut juga sumber utama Br. Setiap 1 meter kubik air laut terdapat 3 kg bromin. Bromin didapatkan dengan cara mengoksidasi ion bromida yang terdapat dalam air laut. Cl ditambah 2 Br- menjadi 2 Cl- ditambah Br2. Br2 dalam air dapat mengalami hidrolisis. Br2 ditambah H2O menjadi 2H ditambah Br- ditambah Bro-. Reaksi hidrolisis dapat dicegah dengan cara menambahkan H2SO4 pada air laut hingga pH-nya 3,5. Setelah pH air laut menjadi 3,5, baru dialiri gas Cl2 dan udara. Gas Br2 yang diperoleh dimurnikan dari Cl2 dengan cara destilasi. Kemudian pembuatan iodin atau I2. Iodium di alam hanya terdapat natrium iodat atau NaLO3. Iodium dibuat secara reduksi ion iodat dengan produksi natrium hidrogen sulfit. IO3- ditambah 6H+ ditambah Se menjadi setengah I2 ditambah 3H2O dikali 2. HSO3- ditambah H2O menjadi HSO4- ditambah 2H+ ditambah 2E dikali 5.
Ganggang laut mengandung Ki dikeringkan. Abu dari ganggang laut dicampur dengan air panas dan disaring. Larutan yang terjadi diuapkan, sementara zat-zat yang kurang larut mengkristal. Sisa larutan kemudian diairi gas Cl2. 2 Ki ditambah Cl2 menjadi KCl ditambah I2. Lalu pembuatan astatin atau AT. Astatin diperoleh dari penembakan Bi dengan partikel alfa He. Astatin bersifat radioaktif dan mempunyai waktu paruh pendek 8,1 jam. Produk yang menggunakan halogen: fluorin, asam fluorida, polimer CF2- CF2 atau teflon, NaF, natrium fluorida, klorin, PVC, polivinil klorida, DDT, diklorodifenyl trikloretana, HCl kalium klorida, NaClO3 natrium klorat, NaCl natrium klorida, NH4Cl amonium klorida, ZnCl2 zinc klorida, CaClO2 kalsium hipoklorit, bromin, NaBr atau natrium bromida, CH3Br metil bromida, C2H4Br2 dibromoetana, AgBr perak bromida, yodin, NaL natrium yodida larutan 2 atau yodium. Astatin, karena unsur ini bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek, maka aplikasi pada produk belum ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.